Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Hari ini, Sabtu, 31 Mei 2025 ya Sobat Investor. Hari terakhir nih di bulan Mei. Kali ini kita akan berbicara topik-topik umum di seputar dunia, antara lain adalah mengenai perang tarif Amerika, juga pembahasan tentang emas. Jadi topik kali ini topik santai aja ya Sobat Investor. Kita lihat dari berita ini bahwa Mahkamah Perdagangan AS itu membatalkan tarif Trump. Jadi pasar global jadi menguat. Jadi Sobat Investor yang ketahui memang Presiden Amerika Donald Trump ini perangnya itu bukan perang secara fisik ya, atau perang militer ya. Dia memang presiden yang dengan background ekonom atau pebisnis. Jadi dia perangnya perang ekonomi Sobat Investor. Seperti kita ketahui kemarin Donald Trump awal-awal sempat membuat heboh dengan mengeluarkan beberapa list negara-negara dan besaran tarifnya ya Sobat Investor ya. Nah, kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Donald Trump ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Perdagangan Amerika Serikat dan saat ini dibatalkan. Tapi kalau kita lihat dari berita bahwa Donald Trump mungkin tidak akan tinggal diam. Dia memang semboyannya saat ini American First. Jadi dia ingin bahwa Amerika itu kembali berjaya dengan segala macam ekonomi, terus pabrik-pabriknya juga, dan dia mau juga membuat Amerika itu tidak mau terlalu bergantung banyak terhadap negara lain. Jadi dia memang menerapkan tarif-tarif yang membuat beberapa negara itu jadi shock, termasuk Indonesia Sobat Investor. Dan lucunya memang Indonesia yang awalnya 36% tarifnya, terus mengirimkan tim diplomasi, malah naik tarifnya. Itu yang sedikit lucu dari tim diplomasi kita. Kita lihat juga ini di sini akibat dari pembatalan nih ya, pasar global menguat. Jadi karena keputusan pembatalan tarif Trump ini membuat pasar saham itu jadi bergairah lagi ya Sobat Investor. Pasar sahamnya bukan hanya di Amerika tapi di seluruh dunia jadi bergairah lagi. Karena memang gimana lagi ya Sobat Investor, namanya perang dagang. Itu pasti mempengaruhi banyak negara. Artinya ekspor impor jadi terhambat, biaya jadi naik, dan lain-lain Sobat Investor. Tapi kita lihat juga di berita ini, Donald Trump itu tidak tinggal diam dengan keputusan dari Mahkamah Perdagangan AS ini dan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut Sobat Investor. Kita juga lihat apa sih yang membuat kok ekonomi ini atau bursa-bursa saham ini masih wait and see ya, bisa bilang slow atau wait and see Sobat Investor. Jadi kita lihat ini kenapa sih faktornya. Kita lihat ada 3 faktor mempengaruhi dinamika pasar ya di bursa saham terutama ya Sobat Investor. Pertama, ketidakpastian tarif AS ya, ini memang tidak bisa dipungkiri ya Sobat Investor. Amerika sebagai salah satu negara dengan tingkat ekonomi yang tinggi itu mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap negara-negara lain. Selain tingkat ekonomi yang tinggi, karena mata uangnya dolar AS ini dipakai di banyak negara, jadi mempunyai efek yang multiple ya untuk perdagangan dunia. Kedua, ini ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Jadi The Fed memang akan berencana memangkas lagi suku bunganya. Selain kita kenapa The Fed berencana memangkas suku bunga, karena
ada kenaikan imbal hasil obligasi Amerika sobat investor. Jadi kalau imbal hasil obligasi Amerika itu naik, artinya ada sejumlah pemegang obligasi Amerika ini yang melepas. Jadi imbal hasilnya jadi naik. Jadi seperti apa itu, jungkat-jungkit ya sobat investor. Jadi kalau imbal hasilnya naik, itu jumlah investornya di obligasi itu menurun. Sebaliknya kalau jumlah investornya di obligasi itu naik, imbal hasilnya yang turun sobat investor. Jadi memang The Fed ini punya rencana akan memangkas suku bunga sebanyak 2 kali tahun ini, tapi itu masih belum tahu kapan kira-kiranya dan berapa besarannya sobat investor. Karena The Fed juga melihat pemangkasan ini berdasarkan indikator seberapa besar inflasi di Amerika ya sobat investor. Ketiga, yang paling penting adalah ancaman perang dagang yang terus berkelanjutan di antara Amerika dengan Tiongkok dan negara-negara lain, Amerika dengan negara lain ya sobat investor. Sehingga ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Jadi ekspor impor terganggu, termasuk Indonesia yang juga ekspor barang-barang ke Amerika sobat investor. Seperti itu. Jadi mungkin kita melihat di beberapa pekan mendatang untuk pergerakan saham dan bursa itu mungkin ya masih di sideways atau begitu-begitu saja. Ya dikarenakan masih belum ada ketidakpastian di global. Yang pasti ini memang Amerika ini berpengaruh banyak sobat investor. Terus kita masuk kemudian ke topik yang kedua, untuk harga emas antam. Atau emas antam atau ini saat ini di tanggal 31 Mei ya sobat investor itu mengalami penurunan. Jadi kalau hari ini itu di harga 1.888.000 sobat investor. Mungkin sobat investor juga tahu ya bahwa emas kemarin tuh juga pernah menyentuh sampai 2 juta. Tapi saat ini sudah di 1 juta. Jadi saat ini emas sudah menyentuh di 1.888.000 per gramnya. Mungkin kalian yang kemarin nih para sobat investor ada yang ikut FOMO atau demam beli emas batangan. Kalau kemarin beli di harga 2 juta, sekarang pun misalnya mau dijual, itu pasti di bawah 1.888.000. Kita lihat di data ini buyback logam mulia itu turun jadi 1.732 sobat investor. Jadi sebetulnya kalau mau invest emas ini memang tidak bisa jangka pendek ya sobat investor ya. Memang jangkanya panjang dan emas memang akan selalu naik, tapi juga ada sisi-sisi emas itu harganya ya stabil di situ-situ aja, bahkan kadang juga cenderung turun. Bisa lihat sobat investor naruh 2 juta untuk beli per gram, sekarang turun kalau misalnya sobat investor mau jual. Seperti itu. Kita lihat coba tabel pergerakan emas ya sobat investor ya. Kita lihat ini dari tahun 2016 memang ada kenaikan terus sampai di tahun 2020 di 17 Agustus ya sobat investor. Ini naik tinggi. Tapi sobat investor bisa lihat setelah itu harga emas cenderung turun sobat investor. Turun. Dan baru mulai naik lagi setelah 3 tahun sobat investor. Dan ini di tahun setelah tahun 2023, 2024 dan 2025 ini memang melonjak tinggi ya sobat investor harga emas dikarenakan terjadinya perang Rusia, perang Israel. Jadi harga emas itu selalu naik saat-saat kondisi terjadinya perang sobat investor. Tapi apakah harga emas akan terus naik atau mungkin juga bisa kembali lagi seperti setelah tahun 2020 akan turun dan turun melandai seperti ini sobat investor. Jadi bagi sobat investor yang memang berencana menyimpan emas, setidaknya itu simpannya jangka panjang ya sobat investor. Jangan berharap keuntungan singkat beli emas. Oh saya mau beli emas sebulan mau dijual gitu supaya untung. Itu susah sekali ya sobat investor. Jadi untuk diversifikasi kita sih emas bagus ya sobat investor.
Mungkin bisa juga dijadikan salah satu pilihan untuk sisi diversifikasi. Demikian pembahasan kita kali ini Sobat Investor. Jika ada pertanyaan atau topik atau saham yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya Sobat Investor untuk membantu perkembangan channel ini. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih dan salam cuan.